يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri serta hadirat sekalian, pertama sama-sama dengan puji Allah, karena dengan takdir dan irada Allah lah danyo mantengna usia ajal danyo hana mendahului hari raya mantengna usia sehingga karupa uronyo raya yang belum tentu hari raya ke depan dan juga akan terjadi, karena usia tergantung pada keputusan Allah, terlepas sehat atau sakit. Kemudian selanjutnya salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim takrim kelaluan kepada seluruh guru-guru dan bantu istimewa kepada kepada masjid dan pengurus masjid yang bakronyo memohon minta bantuan untuk mengisi khutbah hari raya Idul Fitri, juga kepada seluruh jamaah sekalian. Baiklah, segala perkembangan dalam dua khutbah terdapat dalam sedikit nasihat. Mohon semoga bermanfaat kepada kalian untuk menghadapi masa depan yang abadi. Kehadiran kalian uronyo masjidnya berangkat dimulai oleh iman yang dalam dada, iman kepada Allah, iman kepada seluruh rukun iman. Karena daya kini lagi yang menurut yang namanya manusia tidak ada akhir bagi wujudnya, eksisnya yang berakhir cuma kehidupan alam rahim 9 bulan, berlanjut kepada kehidupan dunia sampai aja, kemudian berlanjut pada kehidupan alam barzakh, di mana gaya-gaya hidup berbeda. Kehidupan yang ada di alam rahim berbeda polanya dengan hidup di dalam dunia. Dan yang dalam rahim hanya bertugas cari makan, hanya menunggu kapan keluar kepada dunia. Kemudian terjalani kehidupan dunia dengan bermacam persoalan, dan dari kami iman bahwa selanjutnya akan terjalani kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam barzakh. Saat berpisah nyawa dengan tubuh, ruh dengan tubuh, jasad berada di dalam kuburan atau dimanapun berada, kemudian roh berada di alam barzakh yang jauh lebih luas daripada alam dunia bandingkan luas dunia dan alam rahim. Dan yang akan dirasakan sebagaimana cedera dan yang yang akan dirasakan kalau tunggu waktu pasti, dan yang akan menjalani kehidupan alam kubur alam barzakh. Siapapun tidak ada yang kekal. Pada saatnya, saat Israfil menimpa sangkakala bangkit kembali menjalani pada mahsyar ribuan tahun, satu hari di padang mahsyar di alam akhirat ukuran 1000 tahun dunia. Kemudian berhadapan dengan siratal mustaqim. Siapapun tidak yakin lewat, guru yang terbaik sekalipun, wali Allah sekalipun, di saat di jalan siratal mustaqim merasa diri tidak mungkin lewat. Tetapi siapa yang dibantu, dibimbing oleh Allah, maka lewatlah siratal mustaqim. Siapa berpaman dari haluannya apabila kita lewat siratal mustaqim,
yang kalah. Sebelumnya tidak pernah aman. Adapun tanya udip dalam dunia ni mantan merasa aman-aman dan perasaan yang salah. Karena apa? Sinar iman hanya menyinari otak dan perasaan. Dunia menggoda dan menipu kita. Maka seakan-akan hidup di dunia ini tidak serius, padahal sangat serius. Yang tidak serius adalah makhluk yang lain yang hanya serius. Mana pernah serius karena memang diperlukan untuk dikonsumsi di manusia. Binatang yang lain hanya serius, berakhir setelah kematian jadi tanah. Paling bangkit sekali lagi untuk ditegakkan keadilan karena mereka di dunia ada yang saling mensalimi. Tapi yang namanya manusia tidak pernah akhir. Maka inilah yang diingatkan oleh Sayyidina Umar di saat beliau dalam jabatan kekhalifahan. Antum ayyanas antum khuliqtum lil abad. Wahai manusia, kamu diciptakan untuk selama-lamanya. Kalau kamu bahagia, akan bahagia selama-lamanya. Kalau kamu akan sengsara, menderita, akan menderita selama-lamanya. Penderitaan abadi dan kebahagiaan abadi ditentukan oleh kehidupan dunia yang penuh dan menjalani hal ini. Seriuskah yang menghadapi kehidupan dunia, atau hanya sekedar mempertahankan hidup? Allah dalam Quran berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apa kamu menyangka kami menciptakan kamu itu untuk main-main dan kamu tidak akan kembali kepada kami? Jangan sekali-kali merasa bahwa hidup ini hanya sebuah permainan seremonial, hanya prosedur yang berakhir dengan kematian. Bukan main-main, serius. Maka karena hidup manusia dalam dunia yang serius, maka Allah mengirim Rasul untuk memberitahu tentang hidup ini serius, tidak main-main. Mengirim Rasul ke Borneo. Maka Allah berkata, nikmat Allah yang terbesar kepada hamba, saat Allah mengutus orang Rasul dari kalangan manusia, yatlu alaihim ayati, membaca ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka dari sifat-sifat yang kotor, perilaku mereka dari sifat-sifat yang kotor, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sebelum itu mereka dalam kesesatan. Maka ilmu, baik yang menyangkut dengan iman, menyangkut dengan akhlak, menyangkut dengan segala yang ada di dalam Al-Quran, ini adalah nikmat bagi manusia, petunjuk untuk supaya hidupnya bersia-sia. Maka Allah mengutus Rasul mengajarkan ke manusia dan kewajiban terlarang, pernah dan halal dan haram. Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu kan rahasia. Apa rahasia Allah mewajibkan segala kewajiban itu? Itu rahasia Allah berperintah bermacam perintah. Itu rahasia Allah melarang bermacam larangan. Kewajiban-kewajiban yang wajib oleh Allahnya yang menandakan wajib menjalaninya untuk menuju syurga. Allah tidak mewajibkan apa yang diwajibkan, kecuali mewajibkan kepada manusia untuk masuk syurga. Kewajiban-kewajiban itu adalah jalan ke syurga.
keberkahan oleh Allah dilarang. Larangan-larangan itu jalan ke neraka. Haram berjalan ke neraka. Melakukan yang haram itu sama dengan menggiring diri sendiri ke neraka. Melakukan kewajiban, mengikuti perintah Allah mewajibkan kita masuk syurga. Mau masuk syurga, lakukan perintah. Mau masuk neraka, lakukan larangan. Terserah. Yang menciptakan racun juga Allah, yang menciptakan obat juga Allah. Mau sehat, minum obat. Tidak mau sehat, minum racun. Yang mati siapa? Yang makan. Maka manusia yang beriman dan yakin mampu membuat perjalanan hidup ini cukup indah, yaitu selalu melakukan perintah Allah, yaitu berjalan menuju syurga dan meninggalkan diri dari larangan Allah. Tidak melakukan larangan Allah berarti tidak berjalan ke neraka. Itu yang kirim Rasul untuk dia pingan manusia, dia pilih. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena sungguh peringatan itu bermanfaat kepada orang beriman. Maka rupanya dan yang sampai ditinggal di masjid itu tajak kena karena tak iman. Menyokan tak fikir berpahala, tak fikir ke neraka di depan, ke surga ada di depan. Kubur tidak ada masjid. Kuburnya bukan acara yang lain. Karena kita orang beriman, inilah saat-saat paling bahagia. Inilah perjalanan kita mendekat dan menuju syurga. Walaupun fisik duduk di masjid, sebenarnya roh kita sedang mendekat ke syurga. Cuma menyaksikan bahagia di masjid, pertanyakan di mana? Menteri ketua duit masjid merincang dan yang kok tender duman dan niat ikaf nafala dekat ke syurga. Oh, hendak berbadu macam hendak sana dikata duman dan nafala. Dan berarti mana pulanyo dan terima. Ya ada. Ini dia. Ya awal bawa ada buku ni itikaf. Yang tu yang terikat berapa. Anak pun ni itikaf ada berapa tu je nafal harum. Kebut ada pertama sama-sama kita membesarkan Allah. Bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil semua. Rumah mewah kecil tidak ada arti. Allah yang paling berharga, Allah yang maha berarti dan besar di dalam jiwa. Semuanya jadi kecil kalau ketimbang Allah. Allah yang memberi manfaat hanya Allah yang menciptakannya. Maka belum dan yang selesai membayar orang yang memperintahkan takbir besarkan Allah. Allah akan memberi pahala bertakbir. Kemudian sembahyang orang, kemudian khutbah. Urut raya itu serius. Rasulullah memulai sembahyang urut raya bersama khutbahnya di tahun kedua Hijriah. Tahun pertama hijrah dari Makkah. Tahun kedua langsung mulai Aidul Fitri. Kemudian Rasulullah sampai wafat tak pernah ada tahun yang kosong dari hari raya dan salat Aidul Fitri. Tapi ketua khutbah nasihat. Padahal setelah Ramadan, dan bayangkan sahabat yang sangat semangat beribadah di Ramadan. Tetapi juga Aidul Fitri, salat dan ada khutbahnya. Ingatkan lagi, maka bukannya dalam khutbah bukannya hanya perlu mengajak bandu-bandu, tidak cuma mendengar. Ayo kita merenungkan apa
apa yang telah kita jalani selama sebulan bulan Ramadan. Pertama, pengalaman Ramadan adalah bulan yang berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Dalam pola makan, menyebarakan nabu bunga, nabu cemburu, nabu kepupan, nasne, ulagan kamu nyaji kopi, baju umi, beja dan sebagainya nasne. Begitu datang bulan Ramadan, haram makan itu semua. Yang halal kapan? Sebelum subuh dan setelah maghrib. Untuk menguji Allah, enak dan taat di tengah melarang. Karena untuk taat pada Allah itu sulit sekali. Bahkan karena yang namanya perintah dan larangan Allah hanya sesuai dengan nafsu. Jangan nafsu makan. Kebiasaan berkan bunga tinabu, lalu bunga nakama bila begini. Urunyo tak aja kejuli. Enak sanggup melawan selera makan karena taat kepada Allah. Manusia tidak akan mungkin taat pada Allah tanpa mau mengontrol dan menahan selera nafsu. Karena seluruh dosa-dosa adalah selera dari nafsu manusia. Munya manusia karena nafsu mandum dia ke malaikat, mandum masuk syurga. Nafsulah yang membuat Nabi Adam keluar dari syurga. Nafsu makan buah khuldi, nafsu senang tetap di syurga, tergoda oleh iblis. Baik goda oleh iblis, yang baru tetap dalam syurga, berpajuk bahaya yang dilarang oleh Allahnya. Demi cari kebahagiaan sesuai keinginan nafsu, maka melanggar perintah Allah, maka ubit dari syurga Adam dan Hawa. Maka katanya mengandung-mandung urunnya betul rekenyo di dunia yang gara-gara berhasil digoda neknya li cekah. Saya lihat Nabi Adam hana goda demu ke anda demi Allah kata dia. Dia tidak juga dia hana susah kata dia udah hana susah jadi tidak juga gara-gara berhasil digoda oleh setan malah keluar dari syurga. Kemudian anak-anak Adam akan digoda lagi jangan sampai balik ke syurga. Harus kena lagi. Kenapa berbola selera nafsu? Bahkan lebih dari puasa, nafsu makan luar biasa, nafsu minum, karena berat nafsu, atau high kontrol nafsu. Jadi dosa manusia tidak baik dimulai oleh tidak sanggup kontrol nafsu. Maka Ramadan mengajarkan kita kontrol nafsu. Mau jadi manusia baik, berolah selera. Itulah akhlak sesuai dengan garis-garis dan aturan Allah. Selama manusia masih mencari-cari alasan untuk membenarkan melakukan kesalahan, tetap tidak akan menjadi manusia yang baik. Jadi inti masalah urunnya dan yang bahkan sadar terulang utama kita persiapkan diri untuk kematian yang lebih baik. Bagaimana supaya tempat tinggal yang abadi di alam barzakh itu menjadi kebun syurga. Bagaimana sukses terlindungi di padang mahsyar yang hidupnya ribuan tahun, satu hari 1000 tahun dunia, bahkan terlupakan karena hari-hari nafsu penuh dengan keinginan. Setiap detik nafsu
menginginkan sesuatu. Merdeka gerah, kapal lagi, merdeka dulu, kapal lagi makanan, merdeka kalang keindahan dunia, pakaian dan sebagainya, fasilitas, kekenangan. Akhirnya tidak terpikirkan lagi untuk sejarah dunia. Yang membuat orientasi dunia dan dunia. Tarik halaman mati-mati, 20 kecil. Tidak hanya berpikir masa depan untuk lebih baik. Tapi tanyakan masa depan apa? Masa depan hidup yang lebih baik, bukan mati yang lebih baik. Hidup yang lebih sukses, bukan mati yang sukses. Padahal hidup mana pasti, mati itu pasti. Tapi selalu ingin tata kehidupan yang tidak pasti, tapi tidak mau menata kehidupan yang pasti setelah kedua dunia SWT. Itu tertipu dengan dunia. Cuma yang muda-muda berpikir masa depan keluar lebih baik. Tidak ada masa depan keluar lebih baik. Waman amir udung nanti sufil khalqi afala taqil. Siapa yang kami panjangkan umur tidak dimatikan saat muda, lebih cepat. Kalau sempat panjang umur mengetis sufil khalqi, kami balik bentuk khalqanya. Kondisi kejadiannya bawaannya berbalik kembali. Pun mulai dari bayi yang sangat lemah, kemudian menjadi orang tua yang sangat lemah. Mulai dari bayi yang tidak boleh makan apa saja. Kalau sudah tua juga tidak boleh makan apa saja. Banyak makanan yang nikmat tidak bisa dinikmati di saat masih kecil, tapi juga masa tua tidak akan nikmat lagi. Di mana ada problem? Tidak ada. Orang-orangnya ada mau ke istana untuk masa depan lebih baik dan mengatakan anda tengok jadi. Nah makanan lepas mangat dan mangat burung muda, burung tua, lebih faham juga apa sahabatnya. Tidak ada masa depan yang lebih baik. Semakin ke depan semakin tidak baik. Masa depan yang lebih baik bagi orang yang beriman, semakin tua semakin takwa, semakin tua semakin sadar, semakin insaf. Itulah masa depan yang lebih baik. Sehingga Rasulullah seget-get anak muda yang kapan lagi belum tua, seget-get belum tua yang kapan lagi anak muda. Artinya bahwa dia cepat sadar, di mudanya sudah mulai insaf dan sadar. Tapi orang tua yang terburuk sudah tua mau mati, lupa mati. Tentang mandang gadis, tentang mandang anak muda, mandang fikir ke penampilan, padahal kau gaul model. Mandang putari itu bukanlah putari adil. Itulah yang perlu disadarkan. Yang kedua perlu disadari, rupanya kitanya orang terikat kebiasaan makan 3 hari sekali. Rupanya kalau tidak makan tak apa-apa, malah lebih sehat. Coba sadar, bagi orang yang istiqamah puasa, hanya ragu-ragu, anak maju bunga, puasa so pikir, baju buat yang krim, jangan sehat. Ini betul. Ini hanya sibuk. Jangan buat acara bulan puasa, hanya sibuk mengumpul full acara. Buat dia buat acara di bulan puasa, lupa le habis buat dia mengumpul. Yang baju, yang buat dia. Dia nggak sibuk dengan ilmu. Kita jangan ngomong ilmu. Pulau masalah pengutai, golak boleh hai rumah tunggu apa yang rumah bocor.
Dalam betul guna coro pai guna bentuk. Wajib puasa enak. Ada tipu tidak makan. Nah ini kenapa bahaya? Bukan tambah sehat, malah dia tambah sakit yang banyak makan. Semua sumber penyakit karena kelewatan dalam selera makan. Tak puasa karena Allah tubuh sehat. Wa'lamun wa' apa yang perlu diingatkan? Itu yang boleh terjadi akibat. Dunia ini sebenarnya butuhnya cuma sedikit. Yang tidak sedikit itu nafsu dan selera. Yang akhirnya selera tertutup. Yang seleranya malah meracuni. Selera makan yang berlebihan akan membawa penyakit. Selera harta yang berlebihan akan menzalimi siapa saja. Bermacam pengkhianatan. Semuanya karena selera yang berlebihan. Manusia juga menderita hidup dalam dunia bukan karena tidak cukup kebutuhan, tetapi karena keinginan dan selera yang berlebihan. Pelajari itu. Akhirnya juga akan merupakan neraka. Hanya kumai kata, "Ho bekate hidambun, kambun, gunung dan gunung dan gunung. Oh anak kasih bulunya, minta bulu kasih kutunya, minta kutu kasih bulu minta kanan. Akhirnya kenapa masuk neraka? Dasar ibadah. Kenapa? Sibuk kumpul-kumpulkan fasilitas hidup dan jaminan hidup. Di mana fasilitas itu sudah dibagi-bagi di dunia. Hasilnya apa? Hasil saya pertama tidak sempat mencari pahala beramal. Yang kedua banyak dosa karena mengejar fasilitas itu. Maka dari puasanya, mari jadilah berpuasalah di dunia ini. Maka para ulama, para wali, bagaimana hidup yang menyelamatkan diri dari neraka. Pajar udipnya menjadi sumber bahagia untuk selama-lamanya. Berpuasa, jadilah berbuka sangat hati. Puasa dari semua yang haram. Jangan cari-cari alasan untuk menghalalkan yang haram. Puasa. Sum fi ayyamika dunia waj'al fitraka indah mauti. Puasa di hari-hari duniamu. Jadikan mati sangat berbuka puasa. Manusia buka puasa sangat bahagia. Urun beriman mati sangat bahagia. Berpindah dari negeri cobaan dimulai ke kubur syurga. Depan ruang menunggu kapan saatnya masuk syurga. Maka hidup ini serius. Maka Allah menurunkan Rasul mengajarkan kita, jangan main-main. Seriuslah. Serius bagaimana? Dunia masratul lil akhirah. Jadikan dunia untuk beramal, investasi untuk akhirat. Jangan berpikir instan, berpikir jauh ke depan. Menjauh kita nyoya ke masa depan di wajah Tuhan. Bahkan hadir masa depan wajah hadir. Ambillah hikmah dari puasa. Ayo berpuasa. Tahan selera nafsu, tahan selera berdosa. Insya Allah tidak apa-apa. Mana bahaya? Oh itu hanya kaya matahari, kan kubu. Dia sama malah kaya matahari berada berjalan. Ini yang bahaya. Wajib mati, urut dari urut kaya anak beda. Cantik tiada guna. Menyuruh harta tidak orang. Oh mantan urut kaya, ini dunia. Oh harta kaya itu ini. Kapan kita baru memiliki sesuatu apabila sudah diinvest akhirat? Yang harta saja miliki secara abadi. Bagaimana memiliki infak fisabilillah? Pakai pada akhirat itu milik abadi.
Jangan sibuk mengelola mencari harta orang. Sibuklah mengelola harta sendiri. Mana harta sendiri? Apa yang sudah diinfakkan pada jalan kebaikan, itu milik sendiri. Yang lain mana kita? Ibu liwari, tempat ibu pakaian yang ada. Tempat ibu dakwah, kecewa karena hanya satu pagi. Maka bahagia pengumuman infak masjidnya kamu-kamu seperti yang tahu. Kamu-kamu ke. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama banyak kata ulama. Jom iktibar. Inilah hari bahagia. Kenapa? Sukses berperang melawan nafsu makan. Sukses berperang melawan nafsu tidur dengan diam melihat salat. Karena siapa yang berhasil melawan nafsu itu menaklukkan, memenangkan peperangan besar. Rasulullah di saat war dari perang Badar, saat urun Islam lepas ni, urun kafir lepas jaya, saat berhadapan dengan kafir, peperangan pertama lawan Islam, urun Islam mereka ni temakut mendungungi Muhammad Ali dan juga kafir lepas ni, urunnya ratusan awak ribuan. Buat dia Rasulullah. Kadang-kadang burung ni merasa apa putus asa. Kata lu dari orang-orang Rasulullah, kompak burung kafir. Buat dia menentukan darah Rasulullah Muhammad. Menurut kata Rasulullah, menurut apa? Ya Allah, menyuruh penutan burung ni mak. Hari itu semua Allah membantu kamu ya Allah. Dengan panjang doa ya Rasulullah, maka kirim malaikat membantu. Kirim malaikat yang handikal junudul lam tarawna, tentera yang kamu tidak nampak. Di kafe karena orang yang cukup jahat, merasa berani, pasti merasakan dirinya akan menang. Karena kalian orang cukup kuat. Karena rasa takutlah, rasa diri lemahlah yang membuat orang beriman jadi kuat. Karena menentukan Allah, untuk Allah dengan merasa bertahu. Gede Allah, Allah punya cara tersendiri memperkuat orang itu. Menang kafir ketiga, hanya surga, kemenangan yang luar biasa, hancur lebur pasukan kafir yang tidak pernah dimungkin dan pikirkan dia akan kalah. Karena kau mungkin kalah urun ni mana ketika gambar roh hanalikan. Berkena berdoa Allah kembali. Wahidan pun nasihat dari Rasulullah. Nasihat Rasulullah. Nyatanya kadang menangkap peperangan kecil, tapi ada peperangan yang lebih besar yang sulit untuk dimenangkan, yaitu perang melawan selera nafsu. Ini banyak yang kalah. Semua yang jadi penghuni neraka karena kalah perang. Perang apa? Perang golongan nafsu. Menyebabkan puasa dia harus puasa, itu perang nafsu makan, nafsu minum. Di saat mengumpat, itu perang nafsu berbicara. Di saat ingin memfitnah, tidak tahan nafsu ingin memfitnah. Adu yang dilawan nafsu. Ini yang menjadi balapan. Maka hari ini benar memerangi hawa nafsu. Wateka menang, bergembiralah. Tetapi jangan bergembira sendiri, bergembiralah bersama. Maka bisa ingatkan zakat fitrah. Jangan ada yang kelaparan di hari raya. Islam itu agama yang mengajarkan empati dan kehidupan sosial. Bantu yang lain. Cuma
Imam hana wajib fitrah, jaga yang wajib. Apa yang ada wajib atau jaga dosa. Itu. Maka hari ini fitrah mengajarkan kita untuk empati kepada para fakir miskin, pada orang-orang yang butuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kamu sebelum kamu mampu menyintai saudaramu seperti menyintai diri sendiri. Periksa di hati, punyakah rasa kasih sayang dan cinta yang bersinar dari iman di dada? Apa sedang membanggakan kelebihan diri untuk menampakkan pada orang-orang yang lemah? Punya wadai kaya untuk dapat lemah bawa dengan ini. Wadai dan yana untuk lemah bawa dengan. Tidak begitu Islam. Islam itu perhatikan sesama. Di sana ada fakir miskin, di sana ada anak yatim. Lebih sebelum melakukan dakwah, buat gerakan sosial media, artinya enggak salah. Karena ada itu yang dirasakan oleh umat. Malah dogamu anak kita betul pengenanya. Namunnya yang ulung-ulung bertahan anak itu. Namun yang kerana yang belum baca cabok, dia dah pilih tanya 50 dah belum baca cabok. Maka Rasulullah pertama dia anak yatim yang paling sedih. Yang dipingat pilih Rasulullah. Wa ana wakafil yatim. Bahasa ini fi jalan. Lu tanggung anak yatim. Lu lagi lu kata bahawa di dalam syurga. Maka manusia yang terbaik tidak berpikir menyempurnakan hari raya dirinya dan keluarganya, tetapi lebih dulu memikirkan siapa yang lebih pedih dan perih di sana. Anak yang yatimnya memang kadang-kadang dikit, kadang-kadang dibuat hanya untuk pendekat macam di negeri, anak bangsa negeri, anak semua di negeri. Ada tanya hotel susah, nampak negeri, nampak di mana? Ya, nampak di mana? Juga menjadi anak semua. Tapi kemudian lama tinggi, semua yang bisa rasakan. Tanggung mereka tidak cuma makan, tidak cuma pakaian, tetapi tanggung mereka dalam perasaannya. Maka gubernur tanggung yatim hasil dengan santunan itu baik, tapi tidak cukup. Dia butuh kasih sayang. Sehingga gubernur cara tanggung yatim. Munya bertanya urinya, anak yatimnya dirasakan yang mati. Munya bertanya agak, dirasakan yang bilang toya, coba panggilan. Mulai jihnu, dibutuh kasih sayang. Macam mana ayah, anak mulai itu, ayah kanan atau mak kanan. Atau orang bertanya, kadang tak punya punya. Saya bertanya. Bukanlah tentu macam model pakaian guru di mata. Saya lepas itu bahagia. Ayah mana kamu capai? Siapa yang hadir dengan tiga ayahnya yang sudah tiada? Mulia-mulia anak punya nama. Kau yang tak tahu mak yang hadir dengan penuh kasih sayang. Tetapi ulunnya maunya bahagia bersama. Jangan ada yang menderita dan sengsara sedih di sana. Itu arti dan yang maksudnya ini dirinya namun yang menderita. Yang yang nasawi hendak nasawi kenderaan yang kumahit ini yang kumahit. Ujung bagian dia ibadah. Di situlah tempat mainannya mereka tidak tahu. Maka dia tanya oleh Allah. Kenapa kamu tidak menggantikan kaya anak yatim itu?
Ibu dari anak yang tidak punya ibunya. Ingat, bahagialah bersama anak-anak. Tinggal di Rasulullah. Baiknya dalam orang yang menggunakan makanan yang paling penting. Maka wajib fitrah. Yang kedua, yang wajib paling fitrahnya, yang baik belum jadi, tapi yang terima adalah budaya. Artinya kita diajarkan memberilah. Wajib akai lebih buat kebutuhan orang. Nah, lebih wajib beli kita. Lebih pakaian kebutuhan orang, lebih makanan, nah kelebihan. Jadi kumpulkan harta lebih dari kebutuhan hari raya. Wajib bagi fitrah. Artinya diperintahkan apa? Jangan tunggu kaya untuk memberi. Ittaqinnar walau bisyaqit tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walau dengan sebelah biji kurma. Lakukan kebaikan semampunya, jangan tunggu sempurna. Lakukan apa yang bisa. Dan menyunakan rumah hibah, infak pada jalan kebaikan. Kalau manusia tidak mau makan, kasih untuk binatang. Lakukan kebaikan untuk binatang, nafalah. Kerumuh main pada oleh-oleh dan yang nanti kerumuh ketua dan mencerita terkamat dan kemana. Lillahi ta'ala, itu makhluk Allah. Begitulah, jangan tinggalkan kebaikan. Jangan tunggu berbuat baik saat yang paling sempurna. Lakukan terus-menerus. Itulah sikapnya orang yang beriman. Maka hebat ulun Islam awal, kuat ulun Islam awal, karena menjadikan sunnah Rasulullah menjadi peradaban dan budaya di dalam kehidupan. Baik pergi liur kaya menyuruh pada cucu kaya. Oleh hari ini seorang penguasa, seorang raja, orang kaya, kebanggaan anaknya, kebanggaan keluarganya, tapi dalam keturunan golongan genteng, bahkan raja itu petani kecil yang sengsara, tapi tidak apa-apa. Kalau sunnah Islam, sunnah Rasulullah, peradaban sosial, saling peduli, semuanya akan aman. Anak itu cucu dan yang boleh bersih, menyudik dalam lingkungan sosial, saling memperhatikan. Untuk apa hari ini kita membangun rumah bagaikan istana, tetapi kehidupan sosial rusak? Han bahagia, ya rakyat kami buat rumah termani, jangankan hidup di kampung lain. Gaji, payah buat rumah bubuk, puin pajuk anak, menyogok anak ke FG, anak gok anak ke FG, jika hubungan anak. Tetapi kalau terbangun tatanan sosial sebagaimana yang kami bangun oleh Rasulullah, bagaimana hak jiran, hukukul muslim, hukukul jar, hukukul ukhuwah, hukukul sahabat, konsep-konsep Islam yang kami bangun. Niat Islam, ulun Islam hebat. Maka rupanya ulun Islam terpuru yang rayu karena Islam. Tetapi Muslim sudah tidak tahu Islam, sudah tidak sepakat dengan Islam, sudah tidak mau tahu Islam. Kipu gatul pada proyek yang ada, kipu noil agama pada proyek pada persediaan rumah. Akhirnya begini kehidupan. Ulun Islam menjadi direncanakan orang, Muslim dijajah, diatur oleh musuh-musuh Islam. Akibat Muslim meninggalkan Islam. Aceh gagal di perlahan maju karena syarat, bukan karena mereka tidak memfungsikan syariat di dalam semua aspek kehidupan. Maka lewat perlayanan budaya kacau iktibar, kembalilah kepada ajaran Islam yang membuat perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke surga. Hidup ini serius, tidak sekedar cari makan dan hidup keturunan. Itu bahaya kalau dia orientasi. Hidup ini orientasinya
syurga. Hidup ini orientasinya selamat dari neraka. Hidup ini adalah tempat berjuang, bukan tempat mencari kesenangan. Kalaupun senang itu bonus, kalau tidak senang itu memang sudah tempatnya, tempat perjuangan. Maka serius pertama di dalam ibadah. Ibadah yang itu termasuk ibadah badania, ibadah harta, dan harus punya ilmu. Mudah ada ilmu, kadang-kadang ibadah itu mati. Beda fikir macam dia buat kemuji, langsung dia juga juga. Kalau benda nak mengeraka kadang-kadang buat kemuji, maka berubah. Baik-baik kemuji. Beda fikir bagi-bagi jakutnya ni kena langsung dia mensurga anak-anak. Yang salah tu bagi, menyatakan mengeraka kerana dosa. Bermuncul hak kau, harus sesuai dengan porsi kau. Maka butuh ilmu, bukan butuh selera. Kelagi mungkin tanya tiba-tiba agama lagi jadi tinggi. Kalau tidak semuanya jadi racun. Lihatnya lo yang terlelau, yang dipingat dengan betul tak puasa Syawal namuro. Karena dengan Nabi Muhammad SAW semua atba'u sittan min Syawal karena kasih amin dari siapa yang puasa Ramadan kemudian ikuti 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun. Lagi mati turun kata puasa menyuna namuro itu. Cuma menyuna kita menyuna kata yang tinggal kata bolehnya kata puasa yang tinggal kamu itu betul bayu kifarat menyuna kamu itu hanya kata nanti yang puasa pun yang kamu itu hanya puasa. Sebelum puasa Ramadan baru ada kata turunnya belum kata nyelih kata timur bayang kifarat timur kikadar balik dulu itu dekat puasa kata lagi tinggal timur tapi punya 3 mulut titur mulut yang bayang sama bayang kifarat yaitu kikadar punya 2 tur kamalau letur punya nato itu tur kali-kali ada kata selain kata timur bayar 10 kali kifarat. Dunia 5 kali. Kemudian dari 5 huruf lagi kali 5 juga. Dari 10 huruf lagi kali 6 bulan lagi kali itu. Nah, tu 10 kali itu dia 10 bulan ada berapa? Niat 10 bulan kata. Jadi tahu tu sampai negeri. Mulainya kali itu laptop kali 10 kali tinggal menggarai apa tiurau menggarai apa tiurau di menggarai kata betul oh di menggarai itu enggak dikulu dia pun tiurau kata apa dia kan itu kata tiurau kata bayu tiurau di menggarai tiurau kali 5 satu menggarai yang kayak betul yang ada kata bayu itu kayak bayu itu kata nyangga maka dokter nasihat daripada lembuan dengan akhir kata ini mari jadikan masa depan dan yang lebih serius supaya sisa-sisa hidup kita menjadi hidup yang terbaik dan perjalanan ke depan menjadi perjalanan ke syurga. Siapa yang menjadi perjalanan ke syurga? Lakukan kewajiban itu berjalan ke syurga. Tinggalkan yang larangan itu berjalan ke syurga. Meninggalkan kewajiban itu berjalan ke neraka. Tidak melakukan kewajiban juga berjalan ke neraka. Itu berbuat maksiat. Maka nyoba yang dapat dibuat sampaikan. Pokoknya semoga menjadi modal dan pertimbangan dan renungan itu begini. Memang berlatih beritakan, tak juga banget. Jadi nasihatnya urung juga banget baru juga. Tapi urung terima paid baru terima. Konfid anak faham juga buat dia dulu kata kebangan nafsu maka walaupun baik itulah yang menyelamatkan itulah yang membahagiakan. Mari kita mohon Allah supaya Allah memberi taufik dan hidayah sehingga semua perintah Allah cocok dengan jiwa dan hati kita. Semua larangan Allah akan gampang ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين، ويا نجاة التائبين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله والابتعاد عن منهية الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara sama-sama kami mohon maaf kepada seluruh jamaah mengingat protokol kesehatan untuk saat ini. Jadi kita tidak mengadakan acara sama-sama. Kemudian ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah yang telah hadir pada hari ini. Semoga kita dapat merayakan hari lebaran hari ini dengan penuh khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok. Yang ini aja rumah. Yang mau rumah.